Selamat malam pemirsa, hingga saat ini kondisi Gunung Sinabung belum menunjukkan penurunan aktivitas, bahkan dalam 2 hari terakhir. Gunung Sinabung terus mengeluarkan letusan disertai awan panas dan lava pijar. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Raka Susanto langsung dari Brastagi, Sumatera Utara. Raka, bagaimana kondisi Gunung Sinabung saat ini tepatnya? Indra, dari informasi yang kami dapatkan melalui pos pemantauan Gunung Sinabung, memang sampai dengan sore tadi Gunung Sinabung sudah 20 kali mengeluarkan letusan disertai dengan lava pijar. Bahkan erupsi terakhir terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan Kepala dari Badan Pemantauan Gunung Sinabung sendiri mengatakan bahwa ada tren baru pada awal bulan Desember yang berbeda dengan letusan sebelumnya, di mana memasuki bulan Desember ini letusan mulai bukan hanya disertai oleh awan panas saja, namun juga ada lava pijar ke arah tenggara hingga mencapai 3 km. Padahal dari pantauan kami, dalam radius 2,6 km sudah ada pemukiman warga, yaitu Desa Sukameriah yang berada di wilayah tenggara, dan kondisi ini sangat berbahaya sekali bagi warga. Selain itu juga memang sampai dengan saat ini bukan hanya bahaya primer dari letusan Gunung Sinabung, namun juga dikhawatirkan adanya bahaya sekunder berupa lahar dingin yang keluar pasca erupsi Gunung Sinabung. Ini tidak lepas dari kondisi cuaca saat ini yang memasuki musim penghujan, sehingga dikhawatirkan ada tumpukan lahar dingin yang akan keluar dari Gunung Sinabung, dan warga diminta untuk tidak mendekat ke aliran sungai karena dikhawatirkan akan keluarnya lahar dingin. Selain itu juga sampai dengan saat ini radius berbahaya masih berada dalam radius 5 km, sehingga warga dalam radius tersebut masih diungsikan ke 31 posko pengungsian. Indra. Ya, lalu bagaimana kondisi warga pengungsi di sana? Apakah mereka juga merayakan malam pergantian tahun baru? Indra, dari pantauan kami memang kondisi pengungsian di sini tidak ada perayaan yang cukup spesial menjelang tahun baru ini. Bahkan warga cenderung untuk seperti biasa saja menghadapi malam pergantian tahun ini. Adapun kami sempat bertanya mengenai apa harapan warga menjelang tahun 2014. Umumnya warga berharap agar erupsi Gunung Sinabung lekas usai. Bahkan tadi saya sempat berbicara dengan salah seorang warga yang mengatakan jika memang harus terjadi erupsi yang cukup besar ataupun ledakan yang cukup besar, terjadilah agar erupsi ini segera usai dan warga dapat kembali ke pemukiman mereka untuk mencari mata pencaharian mereka. Hal ini tidak lepas karena memang sudah 2 bulan lebih warga terus mengungsi tanpa ada kepastian kapan mereka akan kembali. Sehingga warga lebih memfokuskan diri mereka untuk memaknai tahun baru ini dengan ucapan penuh syukur, dikarenakan meskipun mereka berada dalam kondisi yang tidak ideal, warga tetap dapat menjalani tahun baru tanpa ada satupun korban tewas dari erupsi Gunung Sinabung yang sudah terjadi lebih dari 4 bulan terakhir. Selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan terjadi lonjakan jumlah pengungsi sejak 2 hari terakhir dikarenakan aktivitas Gunung Sinabung yang meningkat. Jika pada minggu-minggu sebelumnya jumlah pengungsi ini hanya berkisar sekitar 17.500 pengungsi, namun kini bertambah hampir 19.000 pengungsi, atau data pastinya ada sekitar 18.800 lebih pengungsi yang berada di 31 titik pengungsian. Dan mengenai masa tanggap darurat sendiri, masa tanggap darurat akan berakhir pada tanggal 4 Januari, namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya masa tanggap darurat ini akan diperpanjang, mengingat kondisi Gunung Sinabung sampai saat ini belum sama sekali menunjukkan adanya penurunan intensitas. Demikian Indra, kembali ke studio. Terima kasih Raka Susanto melaporkan langsung dari Brastagi, Sumatera Utara.